Ya, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya agak kurang sehat. Suara saya agak sedikit serak dan sedikit pilek. Jadi mohon maaf kalau saya di dalam menyampaikan firman Tuhan nanti ada sedikit-sedikit jeda begitu ya. Baik, tetapi tidak mengurangi akan sukacita di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 11 di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-32. Akan tetapi tidak semua saya akan baca, hanya sebagian. Saya akan baca dari ayat 10, 11 dan dilanjut nanti 24, 25, 26 dan 27 sampai 32. Saya akan membacanya bagi kita semua. Kejadian pasal 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Di ayat 24. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu rencana dan pilihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan sebelum ayat ataupun teks yang telah kita baca ini, itu diceritakan tentang Menara Babel. Dan bagaimana pada waktu itu manusia pada waktu itu memberontak kepada Allah, dan kerohanian mereka begitu merosot, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahkan di dalam cerita sebelumnya ini juga, bagaimana Allah juga mengacau balaukan akan manusia pada waktu itu, dan bahkan bahasa sekalipun. Sehingga Allah begitu murka oleh karena pemberontakan manusia itu, dan juga Allah sendiri menyebarluaskan mereka ke seluruh muka bumi. Jadi di dalam teks yang telah kita baca ini mengisahkan kita kembali silsilah yang harus kita mengerti. Bagaimana, apakah rencana Tuhan di dalam hidup manusia itu? Kenapa Tuhan masih mengasihi mereka? Kenapa Tuhan masih mencintai mereka? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca, kalau kita perhatikan dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-26 ini diceritakan tentang silsilah mulai dari Sem sampai Abram. Dan di dalam ayat 27 sampai ke-32 itu berbicara tentang generasi ke-9 dari Sem itu sendiri, mulai dari Terah, Abram, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan menantunya. Dan bagaimana juga mereka meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sejak menara Babel hingga Abraham dan semua manusia pada waktu itu, termasuk keluarga Abraham sendiri, termasuk kerabat teman-teman Abraham sendiri, mereka sama sekali tidak mengenal Allah. Mereka sama sekali tidak menerima Allah di dalam hidup mereka. Karena mereka masih hidup di dalam dunia mereka. Mereka masih memiliki dewa untuk bisa mereka sembah. Bahkan mereka sendiri tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah yang benar. Mereka masih hidup di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka masih menginginkan apa yang mereka mau. Tidak apa yang Tuhan izinkan. Tidak apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Akan tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun hal itu demikian terjadi di seluruh dunia pada waktu itu, tetapi Allah masih bekerja di dalamnya. Allah masih memiliki kasih, Allah masih memiliki keinginan bagaimana manusia itu bisa pulih, bisa menyembah Allah yang benar. Sehingga melalui keturunan Sem ini, kita bisa melihat nantinya garis keturunan dari Sem, Abraham, sampai Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat akan rencana Allah yang indah, akan rencana Allah yang sangat luar biasa, yang mungkin kita tidak bisa tahu kok bisa Allah masih bisa memiliki kasih kepada manusia. Kalau kita perhatikan juga, kalau kita memiliki sebuah pemahaman bahwa ketika Allah benar-benar murka akan dosa ini, lalu ketika Allah sendiri memusnahkan semua manusia di muka bumi ini, lalu siapa yang akan memelihara ciptaan ini? Siapa yang akan memuliakan Dia? Siapa yang akan menikmati akan Allah? Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena sebuah rencana Allah yang mungkin kita tidak bisa tahu, Allah masih memiliki sebuah pengharapan, Allah masih memiliki sebuah rencana yang indah kepada manusia untuk dapat menyelamatkan manusia itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah masih ragu akan kehidupan manusia. Allah juga tidak mau lagi menghidupkan manusia itu. Tetapi di sini kita melihat ada rencana Allah. Ada sesuatu hal yang Tuhan telah tetapkan dari semula. Ini semua di dalam kedaulatan. Ini semua di dalam kehendaknya Tuhan. Ini semua karena di dalam setiap ketetapan Tuhan, semuanya sudah Allah rencangkan di dalamnya. Jadi melalui keturunan Sem, yaitu nantinya Abraham, anak dari Terah ini, kita bisa memahami bagaimana Allah memakai keturunan Sem ini untuk bisa menjadi berkat di dalam seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga perhatikan, kenapa Allah memilih Abraham dari ketiga anak Terah? Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-27, ada 3 anak Terah di situ, yaitu Nahor, Abram, dan Haran. Tetapi ketika Allah benar-benar telah menetapkan dari semula bahwa hanyalah Abram yang akan dipilih oleh Allah, dan dari keturunan, dari silsilah keturunan Abram, maka akan datang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru pun, di dalam Matius pasal 1 itu sudah sangat jelas. Mulai dari Abram sampai kedatangan Yesus Kristus. Itu silsilah yang benar-benar dicatat secara sedetail mungkin begitu. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana Allah telah merencangkan, telah menetapkan dari semula itu bisa terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga perhatikan keluarga Abraham sendiri
sama sekali tidak menyembah Allah. Mereka itu menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka menyembah Allah lain, begitu. Jadi hanya Abram sendiri yang dipakai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi umat yang besar. Sehingga kita bisa mengerti Abram adalah bapa orang beriman. Dia benar-benar dipilih oleh Allah yang sangat luar biasa. Dipakai oleh Allah untuk bisa menjadi berkat bagi dunia pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kondisi itu begitu menunjukkan bagi kita bahwa Allah sama sekali tidak memilih dari latar belakang yang begitu hancur. Tetapi Allah, ketika Allah telah memilih dari mulanya, maka Allah terus memakai. Apapun latar belakang di dalam keluarga, apapun latar belakang di dalam kehidupan sekalipun, ketika Allah telah menetapkan, ketika Allah telah memilih bahwa dialah yang menjadi umat pilihan yang benar, maka Tuhan juga akan terus memakai. Sama halnya juga dengan kita. Meskipun kita di dalam latar belakang yang tidak baik, keluarga yang tidak baik, tetapi ketika Allah telah menetapkan kita, Allah telah memilih kita, Allah telah merancang sesuatu di dalam kehidupan kita, maka tanpa kita menolak bahwa Allah telah menentukan hidup kita dan Allah terus memakai kehidupan kita ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana sejarah manusia itu ada. Dan juga di dalam tumpangan Tuhan sendiri bahwa Allah masih mengasihi manusia. Sekalipun manusia itu memberontak, sekalipun manusia itu terus jatuh di dalam keinginan mereka. Akan tetapi karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, Tuhan memakai, Tuhan memilih, Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah bagi manusia. Sehingga kalau kita perhatikan pun secara singkat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-32 ini juga berbicara tentang penurunan umur, ya, tentang penurunan umur. Jadi kalau kita perhatikan dari awal, dari ayat 10 itu, bahwa kehidupan manusia pada waktu itu semakin menurun umurnya, tidak semakin bertambah. Mulai dari, kalau kita perhatikan, mulai dari Sem itu dikisahkan Sem itu masih umur 600 tahun. Tetapi sampai ke bawah itu sudah semakin menurun. Ada yang masih hidup 200, tidak lagi melebihi dari umur Sem. Sehingga kita saat ini telah ditentukan, bahkan di firman Tuhan mengatakan umur kita saat ini 70 tahun, paling banyak itu 80 tahun. Jadi mulai dari situ juga kita bisa melihat penurunan umur mulai dari Sem sampai bagi kita saat ini. Itu juga perlu kita melihat. Oleh karena manusia semakin banyak, oleh karena manusia di muka bumi itu semakin semakin banyak, sehingga itu juga termasuk di dalam segala rencana Allah. Kita tidak bisa mengada-ngada, kita juga tidak bisa berpikir kenapa Allah melakukan hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam rencana Allah, di dalam pilihan juga Allah terus memakai, Allah terus menggunakan, Allah terus juga memakai Abraham sebagai umat pilihan yang benar. Allah memakai nanti Abraham dipanggil menjadi bapa orang beriman. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan juga di dalam kehidupan setiap kita, adakah kita siap ketika Allah memilih kita? Adakah kita juga siap ketika Allah telah merencanakan sesuatu yang indah di dalam hidup kita? Adakah kita juga mau
melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam rencana Allah, benar-benar Tuhan telah merancangkan yang terbaik. Di dalam rencana Allah juga, Tuhan telah menentukan apa yang menjadi pilihannya. Di dalam pilihannya juga, Tuhan telah menetapkan. Dan semuanya itu di dalam kedaulatan, di dalam semua itu juga di dalam kehendaknya Tuhan. Kita tidak bisa memikirkan kenapa hal itu bisa terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca ini juga kita diingatkan bagaimana juga Allah terus berkarya. Allah juga terus berkarya kepada umat pilihannya, kepada ciptaannya. Sekalipun ciptaannya itu begitu memberontak kepada Allah, tetapi Allah masih memakai mereka. Allah masih memiliki cinta dan kasih yang sejati kepada umat pilihan yang telah dipilih oleh Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sekiranya pemberitaan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terus diingatkan bagi kita bahwa rencana Tuhan begitu indah dalam setiap hidup kita. Allah telah memilih kita juga secara khusus untuk bisa memuliakan Dia, untuk bisa menikmati akan kemurahan Tuhan, menikmati akan alam ciptaan Tuhan. Jadi jangan pernah kita sia-siakan ketika Allah telah memilih kita sebagai umat pilihannya, maka mari terus menikmati Dia. Jangan kita membuat kecewa Tuhan oleh karena kita terus memberontak karena keinginan daging kita. Akan tetapi hendaknya kita ketika kita telah melihat, telah merasakan bagaimana Allah memilih kita secara pribadi, maka kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan untuk dapat menikmati dan memuliakan Tuhan. Ini salah satu tujuan Tuhan, bagaimana Allah menciptakan kita sebagai umat pilihannya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita dan dapat juga menggerakkan hati kita untuk terus memuliakan Allah, untuk terus menikmati Allah. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Di dalamnya juga Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya minta dengan Lausetiar